Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah membagikan video-video saya buat teman maupun saudara. Terima kasih banyak saudara, karena dengan video-video saya bisa menjadi berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Terima kasih banget saudara atas bantuannya. Oke, hari ini saya ada di Dukuh Puyang. Kenapa saya katakan Dukuh? Dukuh memang lebih kecil dari desa. Kalau orang mungkin di Jakarta, kota besar, itu taunya kota, terus kabupaten, kecamatan, desa. Nah, kalau di Jawa itu ada yang lebih kecil dari desa, namanya Dukuh atau dusun. Nah, saya ada di dusun yang di lereng Gunung Merbabu juga. Jadi di sini juga mayoritas penduduknya beragama Kristen, desa Dukuh Diwa. Dan saya kebetulan ada hari ini di gerejanya, dan kebetulan gereja ini sedang baru membangun, dan ini adalah swadaya dari masyarakat Diwa untuk membangun. Kebetulan kita juga bertemu dengan Pak RT-nya, Pak Suroso, jadi saya bisa bincang-bincang dengan Pak Suroso nih. Shalom ya, Pak, selamat sore Pak. Puji Tuhan kita ketemu lagi ya Pak. Ya. Nah, ini saya pengen sekali membuat video tentang gereja, pembangunan gereja, karena banyak sekali orang japri ke saya menanyakan tentang pembangunan gereja ini. Nah, kita mungkin bisa tanya-tanya sama Pak Suroso nih, bagaimana pembangunan gerejanya, kendalanya apa gitu. Mungkin Pak Roso bisa membantu kami, bisa menjelaskan sehingga saudara-saudara kita yang di luar sana bisa tahu bagaimana pembangunan gereja ini, kendalanya apa, mungkin mereka bisa memberi bantuan begitu ya, Pak Suroso. Ya, terima kasih ya. Memang inilah gereja yang ada di Dusun Diwa. Jadi memang untuk bagian depannya itu memang sudah kelihatan jadi. Tapi untuk bagian dalamnya memang baru dalam proses, dan itu menjadi sesuatu yang sangat merepotkan bagi kita dalam ibadah, karena ketika ibadah itu kalau air hujan turun itu akan membuat mereka jemaat merasa terganggu, sehingga jemaat merasa terganggu karena dengan suara air hujan tersebut, karena atapnya belum dikasih plafon, belum ada keramik yang untuk sebagai lantainya. Mungkin kita dapat melihat kondisi ke dalam ataupun gereja sendiri. Oke, saudara, saya ajak saudara untuk melihat ke dalam apa saja yang dibutuhkan gereja ini. Mari saudara. Nah, ini kelihatannya saudara keramik yang belum ada keramik ya, jadi masih baru plesteran. Masih plesteran begini, jadi memang mereka masih membutuhkan ada keramik. Mungkin saudara bisa membantu dengan keramik. Begitu juga dengan plafonnya saudara. Ini memang kalau hujan, jadi yang di sini terutama ya, yang galvanok ini kalau hujan memang suaranya pasti gemuruh banget, sehingga akan mengganggu ketika ibadah ya, ada khotbah maupun pujian penyembahan. Ini sangat terganggu ketika turun hujan. Nah, saudara bisa bayangkan nanti Natal besok, ketika mereka Natal, dengan kalau sering turun hujan, mereka beribadahnya sangat tidak bisa nyaman menikmati suasana Natalnya. Begitu juga dengan jendelanya, ini masih belum ada kacanya saudara. Jendelanya juga belum ada kaca. Saudara, mungkin saudara yang menyumbang kaca. Begitu juga plafonnya atau keramik. Demikian kondisi di Dusun Diwa ini yang membutuhkan uluran tangan dari kita semua untuk membantu pembangunan gereja ini untuk menjadi satu tempat ibadah yang nyaman buat warga Dusun Diwa di sini. Saudara bisa lihat juga kondisi dari bangku-bangkunya seperti begini, masih butuh uluran tangan dari saudara-saudara yang berkelebihan di sana, dia di luar sana berkelebihan. Mohon bantuan saudaranya bisa membantu di desa sini. Kalau kita lihat keramiknya, memang keramik yang di depan di altar sudah di keramik ya saudara, jadi yang di altar sudah di
di keramik. Demikian juga alat musiknya sudah lengkap. Ya, kemudian kalau lampu saya lihat cukup ya, lampunya cukup. Dan memang kita buat sampai lantai 3. Karena kan kami berencana ini biar kalau ada acara besar itu kita bisa tampung seluruh warga jemaat, dan sedangkan untuk di atas itu dalam rencana itu untuk ruang sekolah minggu. Oh iya. Biar karena seringkali kita tidak dapat bersama-sama ibadah dewasa sendiri, ibadah anak sendiri, jadi kan memakan waktu. Kasihan terhadap orang tua yang mungkin harusnya bersama-sama datang ke gereja kan gitu, mereka sendiri-sendiri. Jadi waktunya untuk orang tua seringkali ke gereja 2 kali. Mereka harus mengantarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk ke gereja lagi, sedangkan paginya itu ibadah dulu gitu Bu. Jadi memang rencananya untuk membuat sampai 3 lantai ya, supaya ini gerejanya kecil saudara, jadi tidak besar. Ini luas berapa Pak ya? Ini untuk panjangnya 22 meter. 22 meter, lebar berapa ini Pak? Lebar sekitar 11 meter. 11 meter. Jadi tapi untuk di sebuah gereja begini dengan kalau sampai 3 lantai itu sudah sangat bagus sekali untuk memenuhi kebutuhan dari dukuh ini. Jadi ibadahnya bisa sekaligus ibadah sekolah minggu, ibadah youth, dan juga ibadah dewasa gitu. Jadi memang masih membutuhkan bantuan saudara, karena ini sementara sampai saat ini masih swadaya dari warga dukuh sendiri. Jadi mereka kalau mungkin panen begitu, mereka perpuluhannya ya masuknya untuk bahan bangunan gereja begitu. Jadi memang desa ini membutuhkan uluran tangan dari saudara untuk membantu walaupun sedikit, tetapi bisa berarti buat penyelesaian pembangunan gereja di sini begitu saudara. Begitu ya Pak Suroso. Kira-kira apa lagi Pak Suroso yang mau Pak Suroso sampaikan biar orang di luar sana tahu? Kami juga seringkali dari hamba-hamba Tuhan yang juga menolong kami dalam proses pembangunan ini. Terutama rekan-rekan dari Jakarta itu juga ada yang membantu kami, sehingga jemaat itu antusiasnya sungguh luar biasa. Karena waktu proses untuk renovasi sendiri kami secara gotong royong, tapi kami tidak bayar tukang, tapi kami secara gotong royong. Jadi tenaga kerjanya ini adalah warga dusun sendiri ya. Iya. Jadi tidak butuh tenaga ya, tidak bayar tenaga ya, puji Tuhan. Sedangkan untuk bambu, untuk kayu itu dari jemaat. Kita cuma beli semen, batu bata, terus pasir gitu. Iya. Dan besi. Iya, ini juga kelihatannya cat juga. Cat untuk gereja juga masih membutuhkan cat juga. Mungkin saudara yang mau nyumbang cat di sini bisa. Saudara lihat ini masih belum ada catnya, jadi masih membutuhkan cat juga Bapak Ibu saudara. Tidak tertutup kemungkinan untuk saudara membantu. Saudara bisa menghubungi saya di 081 225 198 945 di nomor WhatsApp saya Nelinda, dan saya akan menyampaikan bantuan saudara langsung kepada Bapak RT-nya Pak Suroso, dan itu akan kita videokan dan mengirimkan video itu secara pribadi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa apa yang Bapak sumbangkan itu sampai, atau Bapak mau langsung datang ke Dusun Hiwa, Bapak bisa cari Bapak RT-nya Pak Suroso, bisa berhubungan langsung dengan beliau. Kalau Bapak tidak bisa berhubungan dengan saya, Bapak bisa berhubungan langsung dengan Pak Suroso, itu lebih bagus, langsung ke dusunnya, jadi bisa langsung bertemu dengan beliau juga gitu.
Demikian saudara, saya akhiri video saya tentang gereja di Dusun Iwa ini. Terima kasih saudara yang sudah antusias dan banyak yang japri saya menanyakan kondisi gereja ini. Kiranya dengan video ini saudara bisa tahu kondisi dari gereja ini, dan kalau saudara bisa memberi uluran tangan bantuan untuk penyelesaian pembangunan gereja ini, maka kita banyak berterima kasih buat saudara. Oke saudara, terima kasih banyak saudara sudah menonton video ini, dan jangan lupa saudara like dan subscribe. Kiranya video saya ini bisa menjadi satu inspirasi untuk saudara maupun orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.